Soal ini selalu keluar di SKD. Mau tahu cara ngerjainnya? Check it out. Nah, teman-teman, untuk soal seperti tadi itu dia sering banget muncul di SKD. Tapi untuk teman-teman biar ngerti konsepnya, kita mulai dari soal yang paling mudah, bentuk soal yang paling mudah seperti ini. Nanti saya akan terangin pelan-pelan sampai teman-teman bisa ngerjain soal yang seperti tadi. Check it out. Ya, ini soalnya bisa langsung teman-teman baca dan lanjut akan saya terangin. Nah, untuk pertama-tama saya akan klasifikasikan P sebagai representasi dari jumlah pekerja. Lalu W sebagai representasi dari waktu pengerjaan. Jadi selanjutnya kita akan cari tahu jumlah pekerjaan. Jumlah pekerjaan ini nanti saya akan representasikan sebagai huruf J, teman-teman. Oke, ini dulu teman-teman ya. Jadi jumlah pekerjaan adalah hal yang paling penting untuk kita cari tahu. Caranya jumlah pekerjaan sama dengan jumlah pekerja dikali waktu atau P dikali W. J sama dengan tadi pekerjanya ada 60 orang dalam waktu 15 hari. Jadi J sama dengan 60 kali 15, J sama dengan 900. Nah, ini yang harus teman-teman tahu. Kalau teman-teman udah bisa cari J, maka selanjutnya akan sangat mudah untuk teman-teman lakukan ya. Oke, kita lanjut. Jadi pertanyaannya, kalau waktunya 30 hari, berapa jumlah pekerjanya? Jika W sama dengan 30, P sama dengan berapa? Oke, kita pakai rumus yang sama. J sama dengan P dikali W. Nah, J sama dengan P kan kita belum tahu, dikalikan dengan W-nya 30 hari. J itu adalah 900 sama dengan P dikali 30. Nah, ini 30-nya pindah karena sama-sama angka. Prinsip matematika, jika dia pindah dari kali menjadi bagi. Berarti 900 per 30 sama dengan P. Oke, teman-teman? Nah, 30 sama dengan P atau P sama dengan 30. Nah, jadi untuk mencapai waktu pekerjaan 30 hari hanya butuh 30 orang pekerja. Mudah bukan? Nah, kita naik level sedikit. Teman-teman baca soalnya pelan-pelan. Oke, baca soalnya pelan-pelan karena selanjutnya akan saya jelasin. Nah, kita ketahui di soal jumlah pekerja sama dengan 12 orang dan jumlah waktu pengerjaan itu selama 20 hari. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita harus cari jumlah pekerjaan, yaitu jumlah pekerja dikali jumlah waktu, yaitu 12 kita kalikan dengan 20, yaitu 240. Oke, setelah tahu jumlah J, maka kita baca lagi soalnya. Soalnya adalah jika jumlah pekerja ditambah 3 orang, berarti 12 ditambah 3. Berapa jumlah waktu yang dibutuhkan? Itu tadi soalnya kan? Maka J sama dengan P kali W, rumusnya cuma satu. Nah, itu artinya J-nya 240 sama dengan P-nya tadi 12 tambah 3 sama dengan 15. Yaitu 15 dikali W. Seperti tadi, 15-nya pindah menjadi bagi, yaitu 240 dibagi 15 sama dengan W. Oke? Berarti 240 bagi 15 berapa? Ayo kita hitung sama-sama teman-teman. Berapa? 240 15? Betul. 16 sama dengan W. Yaitu W sama dengan 16. Mudah kan? 16 hari. Mudah sekali. Nah, kita masuk soal yang tadi muncul di thumbnail. Teman-teman baca pelan-pelan soalnya. Kalau perlu di pause, selanjutnya akan saya jelasin. Nah, untuk soal kayak gini, kita dikasih tahu bahwa P sama dengan 20 orang pekerja. Nah, di sini nih kuncinya. W-nya yang kita pakai bukan 45, teman-teman. Bukan yang 45. Jadi, W yang kita pakai itu yang mana? W yang kita pakai adalah W di awal setelah dikurangi hari kerja. Tadi diketahui bahwa hari kerja 15 hari, maka 45 dikurang 15.
Kenapa teman-teman? Karena kita nggak perlu tahu yang sudah selesai dikerjakan. Yang kita perlu tahu adalah sisa hari yang akan dikerjakan. Itu adalah W-nya, sisa harinya. Waktunya, sisanya tinggal 30 hari. Jadi teliti baca soal teman-teman ya. Kita masuk mencari jumlahnya, jumlah pekerjaannya seperti tadi, jumlah pekerja dikali waktu. Y sama dengan 20 dikali 30. Jadi jumlah pekerjaannya adalah 600. Oke? Kita lanjut, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jika berhenti selama 6 hari. Jadi W-nya itu kita kurangin dulu. Tadi 30 hari, maka kita kurangkan W dikurang 6 hari, yaitu 30 dikurangi 6 sama dengan 24 hari. Jadi sisa harinya 24. Dia mau kebut sampai 24 hari. Karena tadi sempat berhenti, dia butuh berapa pekerjanya kalau dia mau menyelesaikan ini tepat waktu. Oke? J sama dengan P dikali W. J, tadi P-nya berapa? J-nya 600. Oke, P-nya kita belum tahu. Oke, P-nya dikali W-nya berapa? W-nya tadi sudah dikurangi menjadi 24. Oke. Next, 24-nya pindah seperti soal-soal sebelumnya. 600 dibagi 24 sama dengan P. Nah, P sama dengan 25. Apakah ini jawabannya? Belum teman-teman ya, baca soalnya detail. Yang ditanya adalah jumlah. Nah, jumlah apa? Jumlah tambahan. Jadi bukan jumlah keseluruhan, tapi jumlah tambahan. Jadi P akhir, yaitu P ini dikurangi dengan P di awal, yaitu 25 dikurangi 20. Karena kita mau tahu berapa yang harus ditambahkan. Jumlah tambahan, yaitu 5 orang. Oke, teliti membaca soal teman-teman. Nah, ini silakan teman-teman pause dan jawab sendiri. Nanti jawabannya silakan drop di kolom komentar. Nah, gampang kan cara ngerjainnya? Ya, untuk sebelumnya karena ini konten pertama, kita perkenalan dulu. Nama saya Doli Pranata dan saya CPNS di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Nah, saya sudah berpengalaman ikut SKD sebanyak beberapa kali. Dan di 4 SKD akhir itu nilai saya selalu di atas 400. Nah, jadi tujuan saya bikin konten ini itu untuk sharing sama teman-teman yang mungkin punya keinginan atau harapan untuk ikut berjuang pada seleksi CPNS. Nah, tapi kalau kalian perhatikan konten saya tidak mengajarkan cara cepat teman-teman, karena cara cepat udah banyak diajarkan di konten-konten lain, dan saya di sini memutuskan untuk ngajarin teman-teman untuk dari dasar, untuk mengerti konsepnya. Nah, untuk next video, teman-teman boleh request mau soal SKD yang seperti apa. Nanti akan saya bahas cara ngerjainnya perlahan-lahan. Dan kalau ada yang belum ngerti juga boleh tinggalin komen. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasinya teman-teman, biar nggak ketinggalan video-video tutorial ngerjain soal selanjutnya. Oke, bye-bye.